بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, kita pekan ini sudah masuk di subtema 3, yaitu pekerjaan orang tuaku. Dan kita mulai pada pembelajaran 1. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah jenis kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber daya alam dan pekerjaan yang terkait. Yang ketiga adalah mendiskusikan pemanfaatan limbah. Baik, mari kita mulai di materi yang pertama, yaitu jenis kegiatan ekonomi. Membedakan jenis kegiatan ekonomi. Pak Jun menata buku ceritanya di lemari buku yang terbuat dari kayu. Kalian juga mempunyai lemari atau mebel dari kayu, bukan? Mebel dibuat oleh tukang kayu atau dibuat oleh perusahaan mebel. Perusahaan mebel mendapat kayu dari hutan. Kegiatan membuat, menjual, dan membeli mebel itu disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada mebel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Pada pabrik mebel menghasilkan barang berupa mebel dengan bahan baku kayu. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi terjadi karena antara produsen dan konsumen belum tentu bisa langsung saling berhubungan dan melakukan kegiatan jual beli. Contohnya, produsen mebel ada di Jepara dan konsumen mebel berada di Jakarta. Oleh karena itu, untuk memudahkan konsumen memperoleh barang kebutuhannya, maka terjadilah kegiatan distribusi. Nah, yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang. Ketika ayah dan ibu membeli mebel, ayah dan ibu disebut konsumen, yaitu pemakai barang. Nah, itulah teman-teman jenis
jenis kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penggunaan sumber daya alam dan pekerjaan yang terkait. Pernahkah kalian berpikir bagaimana mebel itu bisa sampai ke tangan penggunanya? Nah, silakan amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang memotong kayu. Ada truk yang mengangkut kayu yang sudah dipotong dari hutan. Kemudian ada gambar lagi, yaitu pembuatan mebel. Nah, di situ bisa kita lihat orang yang sedang mengolah kayu menjadi lemari dan menjadi perabotan yang lain. Ada meja, ya. Kemudian pada gambar ini bisa kita lihat orang yang sedang mengecat kursi, atau di situ keterangannya adalah pengecatan. Berikutnya kita lihat di situ mebel, ya, atau di situ toko mebel kayu yang tadi dipotong, kemudian dibawa truk pengangkut, kemudian diolah, kemudian dicat. Sekarang kayu-kayu tersebut sudah berada di toko mebel dalam bentuk yang lain, dalam bentuk meja, kursi, dan lain-lain. Nah, dari gambar tersebut kalian dapat mengetahui yang pertama, yaitu jenis barang yang dijual belikan. Jenis barang yang dijual belikan tadi termasuk apa? Termasuk barang perabot rumah tangga atau furnitur. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tadi, pada gambar tadi. Nah, yang ketiga adalah hasil dari setiap pekerjaan. Kita bisa tahu hasilnya bisa menjadi meja, hasilnya bisa menjadi kursi, hasilnya bisa menjadi lemari, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pekerjaan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam. Pada gambar pertama bisa kita lihat di situ ada orang yang memotong kayu. Nah, pekerjaannya adalah memotong kayu. Pekerjaannya terkait dengan sumber daya alam. Yang kedua, truk yang membawa kayu. Di situ bisa kita lihat pekerjaan yang terkait adalah seorang sopir. Kemudian di situ ada lagi orang yang tukang kayu yang menaikkan kayu ke truk. Nah, di situ sudah kita lihat ada pekerjaan yang terkait dengan sumber daya alam. Kemudian gambar yang ketiga adalah pembuatan mebel. Nah, pada pembuatan mebel ini melibatkan seorang tukang kayu, ya, yang membuat mebel, membuat kursi, atau tukang pahat, ya, di situ ya. Nah, atau perajin kayu disebutnya. Itu adalah pekerjaan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam. Kemudian pada gambar yang keempat yaitu pengecatan. Nah, di situ bisa kita lihat pekerjaan yang terkait adalah tukang cat. Tukang cat yang mengecat furnitur, ya, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian pada gambar yang terakhir atau gambar yang kelima, kita lihat di situ ada meja, kursi yang dipajang di toko mebel. Nah, tentu saja ada penjaga toko atau pegawai toko, kemudian penjual apa? Penjual furnitur, ya, barang-barang yang ada di situ atau mebel yang ada di situ. Nah, itu tadi teman-teman
Penggunaan sumber daya alam dan pekerjaan yang terkait. Nah, itu baru di mebel, ya. Bagaimana dengan perlengkapan atau peralatan yang lain? Nah, pekerjaan apa yang terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di rumahmu misalnya, atau barang-barang yang ada di rumahmu? Bisa kamu teliti, ya, diteliti. Misalnya ada di situ setrika, ya. Misalnya ada air minum. Nah, air minum pun ada pekerjaan di situ yang terkait dengan air minum. Nah, itu ya tadi teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mendiskusikan pemanfaatan limbah. Teman-teman, biasanya dalam kegiatan produksi atau pembuatan barang atau kegiatan yang menghasilkan barang, di situ ada sisa-sisa atau bisa disebut limbah, ya, dari proses menghasilkan barang tersebut. Nah, simaklah penjelasan atau cerita yang Ustazah bacakan, ya, terkait dengan limbah dari kayu atau limbah dari mebel. Nah, kita mulai. Di Dukuh Tegal Dur, Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, terdapat sebuah kerajinan souvenir dari kayu limbah mebel. Lewat pengrajin inilah kayu-kayu limbah mebel yang biasanya hanya dijadikan kayu bakar, sekarang kayu limbah mebel tersebut diubah menjadi aneka souvenir yang dapat dijual. Kita bisa menemui aneka souvenir tersebut biasanya di tempat-tempat wisata. Para pedagang souvenir, ya, atau cenderamata menjualnya kepada para wisatawan. Tentu saja dari hanya memanfaatkan limbah kayu mebel yang sudah tidak terpakai dan disulap menjadi aneka souvenir yang bagus-bagus ini patut dijadikan kisah teladan. Barang-barang yang sering dianggap sudah tidak bermanfaat lagi ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berharga dan mempunyai nilai jual. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Ya, dari jenis kegiatan ekonomi, kemudian penggunaan sumber daya alam dan pekerjaan yang terkait, kemudian mendiskusikan pemanfaatan limbah. Nah, dari situ kita bisa mengambil tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan halaman 136 yang pekerjaan apa saja yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dari bahan baku di hutan hingga menjadi barang jadi di tangan konsumen. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan di situ, ya, dari proses pengolahan dari pohon di hutan menjadi kayu gelondongan, kemudian jenis pekerjaan apa yang terlibat, kemudian dari kayu gelondongan ke pengrajin kayu, yaitu jenis pekerjaan apa yang terlibat juga. Kemudian berikutnya dari pengrajin kayu ke toko, ya. Di situ jenis pekerjaan apa juga yang terlibat. Kemudian dari toko ke konsumen. Nah, jenis pekerjaan apa yang terlibat? Silakan nanti dituliskan pada halaman 136, di situ nomor 1 sampai nomor 4, ya. Yang dikerjakan adalah yang ada di tabel saja, bukan di yang lain. Itu ya, teman-teman, materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini atau hari ini bisa bermanfaat. Mari
Kita akhiri kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.